Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat, tentang kalimat hujan lebat ini ada dua penafsiran. Pertama, itu adalah hujan. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kedua, itu adalah awan. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, guru memiliki 3 versi penafsiran. Pertama, yaitu malaikat yang berteriak kepada hujan, sebagaimana seorang penggembala yang berteriak kepada kawanan dombanya. Suara disebut ro'dun karena diambil dari nama malaikat yang berteriak kepada hujan tersebut. Ini pendapat Al-Khalil. Kedua, sesungguhnya itu adalah angin yang tercekik di bawah awan lalu mengeluarkan suara tersebut. Inilah pendapat Ibnu Abbas. Ketiga, sesungguhnya itu adalah suara orang-orang gemetar, jisim-jisim. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kilat memiliki 3 versi penafsiran. Pertama, sesungguhnya itu adalah pukulan malaikat yang merupakan kilat terhadap awan dengan menggunakan tongkat dari besi. Inilah pendapat Ali bin Abi Thalib. Kedua, sesungguhnya malaikat memukulnya dengan menggunakan cemeti dari cahaya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Ketiga, sesungguhnya itu adalah suara orang-orang yang berdosa. Tentang menyerupakan perumpamaan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 19-20, memiliki beberapa versi penafsiran. Pertama, sesungguhnya itu adalah perumpamaan untuk Al-Quran. Hujan yang diturunkan dari langit disamakan dengan Al-Quran. Kegelapan-kegelapan yang ada padanya disamakan dengan ujian yang ada dalam Al-Quran. Guruh yang ada padanya disamakan dengan larangan yang ada dalam Al-Quran. Kilat yang ada padanya disamakan dengan penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Dan suara petir yang terdengar disamakan dengan ancaman di akhirat dan seruan untuk berjihad di dunia. Inilah makna yang dikutip dari Ibnu Abbas. Penafsiran kedua, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mereka takuti, yaitu ancaman di akhirat, karena mereka meragukan agama mereka. Kilat yang tampak di dalamnya disamakan dengan kemunculan Islam yang melindungi darah mereka, pernikahan mereka, dan warisan mereka. Dan petir yang terdengar di dalamnya disamakan dengan ancaman-ancaman siksa di dunia dan di akhirat dalam Islam. Penafsiran ketiga, sesungguhnya Allah SWT membuat perumpamaan hujan lebat dengan iman seorang munafik yang tampak di luaran, mengumpamakan kegelapan-kegelapan yang ada di dalamnya dengan kekerasannya, mengumpamakan kilat yang ada padanya dengan cahaya imannya, dan mengumpamakan petir dengan kebinasaan kemunafikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk orang-orang munafik. Dan dalam hal ini ada 2 tafsir. Yang pertama, artinya ketika mereka disinari cahaya kebenaran, mereka mengikutinya. Dan ketika gelap, hawa nafsu turun kepada mereka dan mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Yang kedua, artinya ketika mereka memperoleh dan mendapatkan kebaikan dari Islam, mereka mengikuti kaum muslimin. Sebaliknya, ketika gelap menyelimuti mereka sehingga mereka tidak memperoleh kebaikan, mereka enggan ikut berjihad. Tentang firman Allah ini, Qatadah mengatakan, jika seorang munafik melihat kesenangan atau ketenangan atau kehidupan yang nyaman pada Islam, ia mengatakan kepada kaum muslimin, aku bersama kalian dan aku dari golongan kalian. Tetapi jika ia sedang ditimpa kesulitan, ia meyakini itu berasal dari Allah. Ia diminta bersabar menghadapi bencana itu, tapi ia tidak sabar. Akibatnya, ia tidak mendapatkan pahala dan juga tidak memperoleh akibat yang menguntungkan. Bersumber dari Ibnu Mas'ud dari beberapa sahabat Nabi SAW, mereka mengomentari tentang firman Allah SWT, yaitu surat Al-Baqarah ayat 19-20. Kata mereka, pada suatu hari ketika sedang turun hujan, 2 orang munafik penduduk Madinah tengah lari membelot dari Rasulullah SAW untuk bergabung dengan orang-orang musyrik. Mereka ditimpa hujan yang oleh guruh, kilat, dan halilintar digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ketika mendengar suara halilintar, mereka berdua memasukkan anak jari mereka ke telinga. Karena takut halilintar itu memasuki telinga mereka sehingga bisa membunuh mereka. Ketika terlihat cahaya kilat, mereka terus berjalan di bawah sinarnya. Dan seandainya tidak ada cahaya kilat, mereka tidak bisa melihat.
Mereka berhenti di tempat mereka dan tidak berjalan. Mereka berkata, kenapa kita tidak segera berada di waktu pagi, lalu kita temui Muhammad. Kita letakkan tangan kita ke tangannya untuk berbaiat. Begitu tiba waktu pagi, mereka segera menemui beliau untuk menyatakan masuk Islam dan berbaiat. Islam mereka terus membaik. Allah SWT menjadikan cerita kedua orang munafik yang keluar dari rumah ini sebagai perumpamaan untuk orang-orang munafik yang berada di Madinah. Setiap kali menghadiri majelis Nabi SAW, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga mereka. Karena mereka menolak mendengar ucapan beliau, jangan sampai ada sedikit pun yang mereka dengar. Atau jangan sampai mereka menyebut sesuatu, lalu mereka dibunuh. Ini seperti yang dilakukan oleh dua orang munafik yang keluar dari rumah. Mereka juga memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga. Jika kilat menyinari mereka, mereka berjalan di bawahnya. Dan ketika mereka telah memiliki harta yang banyak, dikaruniai beberapa anak, dan mendapatkan harta ghanimah, mereka berjalan di dalamnya, seraya mengatakan, sesungguhnya agama Muhammad adalah agama yang benar. Mereka tetap berlaku istiqomah atas agama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang munafik tersebut, yang berjalan ketika cahaya kilat menyinari mereka. Dan ketika ditimpa kegelapan, mereka berhenti. Namun ketika harta mereka habis, mereka dikaruniai anak-anak perempuan dan mereka ditimpa cobaan, mereka mengatakan, ini gara-gara agama Muhammad. Mereka lalu sama murtad menjadi orang-orang kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang munafik tersebut ketika mereka ditimpa oleh kegelapan kilat. Ketika ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan, hati orang-orang munafik serasa copot karena takut petir yang akan menyambar mereka dan akan membuka semua rahasia yang tersimpan dalam dada mereka, berupa ucapan yang tidak disenangi dan perbuatan yang tidak terpuji. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Tuhannya, lalu beliau mengumumkannya di tengah-tengah sahabatnya, telinga orang-orang munafik disumbat dan hati mereka kering karena mengeluh, kaget, dan sedih. Itulah bagian mereka dari kitab Allah, dan itulah kadar yang mereka dapatkan dari kebaikan yang sangat besar, yakni sedih, kaget, resah, susah yang terus-menerus, nista, dan terbukanya aib. Itulah keadaan mereka, persis seperti hujan sebagai sarana kehidupan bagi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan benda-benda mati. Dengan penuh harapan dan kerinduan, mereka menunggu-nunggu turunnya hujan, tanpa merasa takut dan gelisah karena akan disertai gelap dan takut. Karena mereka tahu di balik ketakutan tersebut ada kesegaran dan kehidupan. Sementara sikap orang-orang munafik terhadap hujan adalah seperti sikap mereka terhadap semua kebajikan. Mereka mengharapkannya dan menyambutnya dengan jiwa mereka yang sakit. Yang mereka dapatkan daripadanya hanya keburukan yang tersimpan dalam semua kebajikan yang disambut oleh jiwa yang sakit, dan juga dalam setiap nikmat yang jatuh ke tangan orang-orang yang bodoh. Ibnu Qayyim mengatakan, petunjuk yang karenanya hamba-hamba Allah mendapatkan petunjuk diumpamakan dengan hujan, karena hati bisa hidup dengan hal itu sebagaimana bumi yang bisa hidup karena hujan. Keadaan orang-orang munafik terkait petunjuk ini diumpamakan seperti orang yang tidak mendapatkan bagian apa-apa dari hujan, kecuali kegelapan, guruh, dan kilat. Selain semua itu, ia tidak mempunyai bagian sama sekali dari manfaat hujan, yang dapat menghidupkan negeri, manusia, pepohonan, dan binatang ternak. Sesungguhnya kegelapan yang disertai guruh dan kilat justru yang diinginkan oleh orang lain, karena hal itu merupakan sarana penyempurnaan pemanfaatan terhadap hujan tersebut. Orang yang tidak tahu atau karena pengetahuan yang picik, ia hanya bisa menangkap terbatas pada sesuatu yang bisa diindra saja, berupa gelap, guruh, dan kilat. Berikut pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu udara yang sangat dingin, seorang musafir yang membatalkan perjalanannya, dan seorang pekerja menghentikan aktivitas pekerjaannya. Ia tidak memiliki mata hati yang dapat menembus manfaat hujan tersebut, berupa kehidupan dan kemanfaatan umum lainnya. Demikianlah keadaan orang yang pandangannya picik dan akalnya lemah. Pandangannya hanya bisa menangkap sesuatu yang secara lahiriah tidak disukai, dan tidak bisa menembus hal-hal yang disukai yang berada di balik. Jika orang yang mata hatinya lemah, ia akan melihat bahwa pergi haji itu berat, beresiko bepergian, meninggalkan keluarga serta tanah air, menghadapi berbagai tantangan dan harus meninggalkan hal-hal yang biasa ia lakukan. Pandangan dan mata hatinya tidak bisa melihat kepada akhir dan akibat perjalanannya yang menjadi tujuan dan dambaannya. Keadaan orang-orang munafik sama seperti keadaan orang yang mata hati dan imannya lemah, sehingga yang ia lihat dalam Al-Quran hanya janji, ancaman, larangan-larangan, dan perintah-perintah yang sangat memberatkan jiwa, karena harus disapih dari kebiasaan-kebiasaan dan kesenangan-kesenangannya. Padahal menyapih anak kecil itu sangat sulit dan berat. Semua manusia memiliki akal seperti anak kecil, kecuali orang yang berhasil mencapai akal orang-orang dewasa yang pintar dan mampu mendapati kebenaran melalui ilmu, amal, dan pengetahuan. Ia sanggup melihat apa yang ada di balik hujan lebat, berupa guruh, kilat, dan halilintar, dan ia tahu sesungguhnya itulah kehidupan alam.